Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar calon wirausaha sukses? Bertemu lagi dengan saya Miss Alvira dari NMC Vocational High School pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 3 semester genap. Jika pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan serta melakukan pemeriksaan produk dengan kriteria, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait memahami paparan deskriptif, naratif, dan argumentatif tentang produk, barang maupun jasa, serta menyusun paparan deskriptif, naratif, dan argumentatif tentang produk barang maupun jasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami, simak dan tonton video ini hingga akhir. Di sini kita akan memahami teks atau paparan deskriptif, baik deskriptif, naratif maupun argumentatif terhadap suatu produk, baik itu produk jasa maupun produk barang. Saya yakin di antara kalian tentu sudah tidak asing ya dengan iklan-iklan yang ada di layar. Contohnya iklan Yakult, itu ada teks penyerta tentang produk. Misalkan ini ya Yakult, terus di sampingnya itu ada paparan atau teks produk yang menyertai produksi Yakult. Kemudian Kopi Good Day juga sama, ada teks penyerta yang mewakili si produk. Di sini dalam memasarkan produk itu kita seringkali memerlukan teks yang menyertai. Contohnya di gambar layar ya, Yakult sebelahnya itu ada teks yang menyertai. Contohnya Yakult adalah minuman susu fermentasi yang mengandung lactobacillus dan sebagainya, itu adalah teks penyerta dari produk. Sehingga di sini informasi tentang produk itu dapat diterima oleh masyarakat atau target pasar. Jadi teks penyerta dalam produk itu tujuannya adalah agar masyarakat itu mengetahui dan dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian di sini di era milenial ini banyak sekali ya jasa copywriter atau jasa teks iklan produk. Namun di sini alangkah baiknya jika kamu mempunyai skill atau keterampilan dalam membuat copywriter atau membuat teks iklan semenarik mungkin, karena tentu dapat menghemat ya. Menguasai copywriter dapat menghemat biaya pembuatan iklan tentunya, sehingga biaya tersebut dapat kamu alihkan untuk keperluan pengembangan bisnis. Secara umum ada 4 jenis teks atau paparan untuk memasarkan produk. Yang pertama adalah paparan deskriptif. Apa itu paparan deskriptif? Paparan deskriptif adalah teks yang menggambarkan objek. Teks ini bertujuan untuk membuat pembaca seolah melihat sendiri objek yang digambarkan. Agar penggambarannya tepat, maka kata-kata yang digunakan itu harus jelas dan terperinci. Nah, berikut adalah paparan deskriptif dari produk baju contohnya. Di sini diberi deskripsi bahwa kaosnya berbahan combat, kemudian tersedia 2 warna, ada warna hitam dan warna putih, kemudian ada ukurannya. Nah, ini adalah deskripsi atau paparan deskripsi produk. Ini adalah contoh. Kemudian yang kedua adalah paparan naratif atau teks naratif. Paparan naratif terhadap produk barang atau jasa adalah tulisan yang mengungkapkan pengalaman pribadi, kisah atau peristiwa berdasarkan urutan-urutan kejadian. Urutan kejadian ini dirangkai dalam sebuah kesatuan waktu. Nah, berikut adalah contoh ya iklan produk paparan naratif, yaitu dia menceritakan pengalamannya menggunakan produk ini sehingga dia bisa turun
turun berat badan menjadi sekian, contohnya seperti itu. Jadi si Mbak di dalam iklan ini itu menjelaskan secara naratif pengalamannya menggunakan obat Smart Detox, contohnya seperti itu adalah paparan naratif. Selanjutnya adalah paparan argumentatif, yaitu teks yang berisi pemaparan pendapat, pokok bahasan, ulasan, beserta pembuktian dan ide pribadi penulis. Tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca, atau kalau dalam bahasa pemasaran itu bertujuan untuk meyakinkan calon pembeli atau customer agar mempunyai pendapat yang sama dengan penulis. Nah, ini adalah contoh paparan argumentasi terhadap produk. Jadi dia itu mengulas produk yang dia pakai, ini produk skincare ya, mengulas produk yang ia pakai mulai dari awal hingga dia membuktikan hasilnya. Jadi di sini dia mendeskripsikan atau memaparkan pengalamannya menggunakan produk ini serta pembuktian-pembuktian yang ada. Contohnya seperti di layar, ini dinamakan dengan paparan argumentatif. Nah, selain yang kita ketahui terkait paparan argumentatif, deskriptif, dan naratif, ada juga paparan lainnya, yaitu paparan persuasif. Paparan persuasif ini adalah teks yang digunakan untuk menghimbau, mempengaruhi, membujuk, atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti kegiatan penulis naskah. Jadi kata kuncinya persuasif itu adalah membujuk, mempengaruhi, dan merayu si calon customer. Nah, ini adalah contoh iklan, contoh teks tentang produk yang berkaitan dengan paparan persuasif. Jadi di sini iklannya mengajak membeli bakso, karena di sini di dalam iklan itu dibujuk dengan embel-embel setiap 5 porsi bakso itu gratis minuman apa aja. Jadi ini dinamakan contoh dari paparan persuasif terhadap produk. Dari materi yang sudah saya bahas sebelumnya terkait mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan dan melakukan pemeriksaan produk dengan kriteria, serta materi pada pembahasan kali ini terkait paparan deskriptif, naratif, dan argumentatif, saya yakin kalian sudah bisa memahami materi tersebut. Untuk memperdalam ilmu kalian, coba kerjakan tugas ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait paparan naratif, deskriptif, dan argumentatif serta persuasif terhadap produk, barang, maupun jasa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.